Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Materi kita hari ini adalah tentang penyuntingan. Apa yang dimaksud dengan penyuntingan? Sebelum kita memahami makna tersebut, mungkin ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan, yaitu bahwa seringkali kita melihat bahwa di dalam karangan ilmiah, semi ilmiah, atau non-ilmiah, bahkan di media massa seringkali terjadi kesalahan di dalam menulis. Kesalahan itu bisa berupa kesalahan dalam morfologi atau bentuk kata, bisa juga kesalahan karena pilihan kata, dan juga kesalahan di dalam menulis paragraf. Misalnya kesalahan di dalam bentuk morfologi atau bentuk kata yang sering terjadi adalah kesalahan dalam penggunaan awalan di dan kata depan di. Ingat ya, kesalahan penggunaan awalan di dan penggunaan kata depan di. Apa perbedaan keduanya? Ketika di digunakan sebagai awalan, maka penulisannya harus dirangkai. Seperti kata dipukul, dimandikan, dikejar, itu adalah sebagai awalan dan harus dirangkai. Sedangkan pada kata di sebagai kata depan yang menunjukkan tempat itu harus dipisah atau diberi jarak. Misalnya di Banjarmasin, di Jakarta, di Sunda, di dapur, di halaman rumah itu tidak boleh dirangkai. Jadi perbedaannya adalah awalan di dengan kata depan di. Penulisannya dirangkai dan dipisah. Nah, seringkali orang salah di dalam menulis ini. Nah, kesalahan yang kedua yang seringkali terjadi adalah ketepatan pemilihan kata. Pemilihan kata itu walaupun sudah tepat, tapi seringkali juga penulisannya salah. Seperti pada kata praktik dengan praktek. Mana yang betul? Nah, yang betul adalah praktik. Tapi seringkali kita melihat di papan reklame dokter itu tulisannya adalah praktik. Itu adalah pemilihan kata yang tidak tepat. Mestinya adalah praktik, bukan praktek. Nah, ada lagi pada kata kwitansi dengan kwitansi. Yang betul adalah kwitansi. Nah, oleh karena itu di dalam pemilihan kata ini juga harus hati-hati di dalam menulis. Ada lagi di dalam penulisan paragraf. Nah, penulisan paragraf kesalahannya mungkin terjadi adalah penggunaan kata konjungsi dan sebagainya. Nah, kenapa bisa terjadi kesalahan ini? Yang pertama, mungkin saja penulis karena tidak tahu. Artinya karena memang sebelumnya tidak memahami perbedaan atau pemilihan atau penulisan kata tersebut. Yang kedua, bisa saja tahu tapi tidak fokus dan lain sebagainya penyebabnya. Nah, oleh karena itu bagaimana cara mengurangi kesalahan di dalam penulisan? Kita bisa melakukan penyuntingan. Apa hakikat penyuntingan? Yang pertama yang namanya penyuntingan adalah mempersiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajiannya, isi, dan bahasa. Nah, bahasa ini menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat atau yang kita sebut dengan mengedit. Yang kedua, hakikat penyuntingan adalah merencanakan dan mengarahkan penerbitan seperti surat kabar atau majalah. Yang ketiga, hakikat penyuntingan adalah menyusun dan merakit film, pita rekaman dengan cara memotong-motong dan memasang kembali. Orang yang melakukan pekerjaan menyunting disebut dengan penyunting, yaitu orang yang bertugas menyiapkan naskah. Lalu, apa tujuan dari penyuntingan tersebut? Yang pertama yaitu menjadikan transkrip sebagai karya yang sempurna yang dapat dibaca dan dihayati dengan mudah oleh pembaca apabila diterbitkan kelak.
Yang kedua, untuk memastikan pengaliran atau penyebaran ide dari penulis kepada pembaca dapat disampaikan dalam bahasa yang gramatis, jelas, indah, dan menarik. Yang ketiga adalah untuk menjadikan persembahan buku yang akan diterbitkan dapat menggambarkan nilai dan identitas karya itu sendiri sehingga dapat menarik minat pembaca. Yang keempat, untuk memastikan fakta disampaikan dengan jelas, tepat, dan tidak menyalahi agama, undang-undang, dan norma masyarakat. Ada 6 kode etik penyuntingan. Yang pertama adalah penyunting wajib membaca naskah, mencari informasi mengenai penulis naskah sebelum mulai menyunting naskah. Jadi, pertama menghubungi penulis secara langsung melalui tatap muka, melalui telepon, atau melalui surat. Kedua, melalui editor penerbit bersangkutan yang pernah berhubungan dengan penulis itu. Ketiga, melalui penerbit lain yang pernah menerbitkan karya penulis itu. Dengan demikian, sedikit banyak penyunting naskah memperoleh kesan atau gambaran tertentu mengenai penulis, khususnya mengenai temperamennya atau wataknya. Yang kedua, penyunting naskah bukanlah penulis naskah. Jadi beda ya antara penulis dengan penyunting. Jadi penulis naskah, kemudian penyunting itu orang yang berbeda dengan penulis naskah. Nah, memang penyunting naskah membantu penulis atau pengarang, namun tanggung jawab isi atau materi naskah tetap pada penulis, bukan pada penyunting. Oleh karena itu, penyunting naskah sebaiknya tidak mengambil alih tanggung jawab penulis. Penulis adalah penulis dan penyunting adalah penyunting. Yang ketiga, penyunting naskah wajib menghormati gaya penulis naskah. Yang perlu ditonjolkan dalam naskah adalah gaya penulis, bukan gaya penyunting. Meskipun penyunting boleh mengubah naskah di sana-sini seperti ejaan, pilihan kata, paragraf, yang penting ditampilkan adalah gaya penulis. Yang keempat, penyunting naskah wajib merahasiakan informasi yang terdapat dalam naskah yang disuntingannya. Jadi, sebelum sebuah naskah terbit, informasi yang terdapat dalam naskah sifatnya rahasia. Yang tahu informasi itu hanya penulis dan penerbit atau penyunting. Oleh karena itu, penyunting tidak boleh membocorkan informasi itu sehingga orang lain bisa mengetahuinya dan kemudian misalnya menerbitkan buku dengan tema yang sama terlebih dahulu. Dalam dunia penerbitan, hal semacam ini dianggap tidaklah etis. Nah, yang kelima dari penyuntingan adalah penyunting naskah wajib mengkonsultasikan hal-hal yang mungkin akan diubahnya dalam naskah. Jadi, penyunting naskah tidak boleh merasa sok tahu apapun alasannya, karena hal ini akan merugikan penerbit. Jika penyunting bersikap sok tahu, ada kemungkinan penulis menarik kembali naskahnya. Boleh jadi penulis tidak mau lagi menawarkan atau menyerahkan naskah ke penerbit yang bersangkutan. Ini tentu akan merugikan penerbit. Lebih jelas atau lebih bagus jika penulis itu termasuk penulis buku yang laris. Nah, yang keenam, penyunting naskah tidak boleh menghilangkan naskah yang akan, sedang, atau telah disuntingnya. Dalam tugasnya sehari-hari, ada kemungkinan penyunting naskah menyimpan sejumlah naskah sekaligus, misalnya di atas meja, dalam laci, atau dalam lemari. Akibatnya, boleh jadi naskah tercecer atau bahkan hilang. Jika hal ini terjadi, bisa saja penulis mengajukan penyunting atau penerbit ke pengadilan. Ini tentu saja akan merugikan penyunting atau penerbit. Jadi, penyunting naskah harus menjaga baik-baik naskah yang masih berada dalam tanggung jawabnya. Nah, bagaimana proses penyuntingan itu sendiri? Nah, ada 3 yang harus Anda perhatikan ketika melakukan penyuntingan naskah. Yang pertama adalah penyuntingan isi atau content editing.
Itu disebut dengan development substantif or structural editing atau revising rewriting ya. Jadi di sini merevisi atau memindahkan seluruh paragraf atau kalimat. Yang kedua adalah menambahkan material terbaru untuk mengurangi perbedaan dan menghapus material asli yang tidak dianggap atau tidak bermanfaat. Juga mengorganisasi dan merestrukturisasi isi untuk meningkatkan aliran dan kejelasan bahasa. Nah, yang kedua adalah penataan salinan atau copy editing, yang disebut dengan lain mechanical or stylistic editing. Di dalamnya adalah memeriksa ejaan, tata bahasa, tanda baca, kemudian memeriksa apakah isi sudah mengikuti ketepatan gaya bahasa ataupun gaya internal. Kemudian membuktikan fakta dan menjamin ketepatan atau konsistensi bentuk. Juga mengklarifikasi makna dan meningkatkan keterbacaan dengan mengubah pilihan kata dan struktur kalimat. Yang ketiga adalah koreksi cetakan percobaan atau proofreading. Nah, di sini adalah membaca sampai selesai kopi naskah untuk mengecek kesalahan. Kemudian memastikan semua perubahan telah tercantum di dalamnya dan tidak ada kesalahan yang tertinggal selama proses penyuntingan. Seringkali ya penyunting itu biasanya sangat diperlukan ketika dalam tulisan karangan ilmiah ya, bisa juga semi ilmiah atau non ilmiah. Nah, tapi seringkali juga kita melihat ya bahwa pada papan-papan reklame itu sering terjadi kesalahan. Misalnya ketika orang menjual rumah, kata dijual tanpa perantara. Nah, di sini dijualnya itu tulisannya dipisah. Padahal di situ adalah awalan. Nah, ini merupakan kesalahan dalam penulisan di sebagai awalan. Ada juga kesalahan karena struktur. Misalnya, perhatian, seluruh tempat parkir mesin mobil dimatikan. Nah, yang dimatikan secara nalar itu bukan tempat parkir, tapi mobil. Oleh karena itu, kalimat itu harus diperbaiki karena salah nalar. Ada lagi petunjuk di parkir, misalnya helm Anda mohon dikunci. Yang dikunci itu bukan helm, tetapi kendaraan. Nah, di sini juga salah nalar dan perlu diperbaiki. Karena bahasa yang salah itu kadang-kadang membuat orang tertawa ya, atau wah yang menulis ini misalnya tidak logis begitu ya. Nah, kemudian seringkali juga penulisan kata di yang salah. Misalnya kan awalan di itu harus dirangkai seperti dibuktikan, dibuka, diantar jemput, dinikahi. Yang ditulis terpisah adalah apabila menunjukkan tempat. Misalnya di Surabaya ya, di kepolisian, di Banjarmasin, di Sunda itu tulisannya adalah dipisah karena di itu sebagai kata depan, karena kata yang mengikutinya itu adalah menunjukkan tempat. Nah, ada lagi yang seringkali juga kita salah menggunakannya adalah penulisan kata baku dan tidak baku. Jadi penulisan kata baku misalnya pada kata apotek, nasihat, bus, praktik, jadwal, kwitansi, ijazah, dan pasif. Jadi bukan apotek, tapi apotek. Bukan nasihat, tapi nasihat. Bukan bis, tapi bus. Dan bukan jadwal, tapi jadwal. Bukan pula kwitansi, tapi kwitansi. Bukan ijazah, tapi ijazah. Bukan pasif, tapi pasif. Nah, itu adalah pilihan kata yang juga harus diperhatikan. Nah, seringkali kesalahan terbesar dalam penggunaan bahasa Indonesia ada penulisan kata sebagai awalan dan sebagai kata depan. Namun, selain itu juga sering terjadi kesalahan di dalam penulisan kalimat. Umumnya, kesalahan itu karena melanggar syarat-syarat dari kalimat efektif. Nah, itulah materi tentang penyendingan. Anda sebagai orang yang
berpendidikan hendaknya memahami bahwa memang seringkali kita terjadi kesalahan baik itu dalam penulisan bentuk kata, pemilihan kata, penulisan paragraf, penulisan kalimat efektif dan sebagainya. Nah, mudahan dengan mendengarkan materi tersebut Anda mendapat pencerahan tentang penyuntingan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.